Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Tommy yang bekerja di sebuah toko peti jenazah. Suatu hari, sementara ia tengah merapikan peti-peti tersebut, datanglah seorang wanita bernama Mia. Mia tampak bersedih dan datang untuk membeli sebuah peti jenazah untuk ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tommy dengan penuh empati membantu Mia untuk memilih peti yang sesuai, dan setelah itu Tommy kemudian pergi untuk mengantarkan peti tersebut ke rumah Mia. Di sana ia bertemu dengan suami Mia bernama Kwan yang bekerja sebagai penjual nasi daging. Keesokan harinya, saat Mia memberikan bantuan kepada suaminya di warung nasi daging mereka, Mia terlihat menakjubkan. Sorot matanya yang tulus dan senyumnya yang memikat membuat para pelanggan yang datang merasa terpesona, terutama pelanggan pria yang mayoritas datang ke warung itu. Keindahan Mia tidak hanya terpancar dari wajahnya, tetapi juga dari hatinya yang hangat. Namun sayangnya hal ini membuat Kwan merasa cemburu. Ia mulai khawatir bahwa para pelanggan mulai lebih memperhatikan Mia daripada nasi daging yang ia jual. Lalu di malam harinya, Kwan mencoba mengatasi rasa cemburu yang ia rasakan dengan mengajak Mia untuk bermain futsal. Meskipun ia mencoba sebaik mungkin, Kwan terlihat lemas saat bermain dan Mia merasa agak kecewa karena harapannya untuk bersenang-senang bersama suaminya tidak sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, saat Tommy datang ke warung nasi daging milik Kwan, ia bertemu dengan Mia. Mereka mulai mengobrol santai dan terlibat dalam percakapan yang menarik. Kwan yang melihat mereka berdua berbicara kembali merasa cemburu. Ia mulai merasa bahwa Tommy mungkin lebih bisa membuat Mia tertarik dibandingkan dirinya. Pada malam harinya, Kwan berbicara dengan Mia dan tanpa disadari, perasaan cemburu yang masih mengganjal membuatnya memarahi Mia karena obrolannya dengan Tommy. Sayangnya, percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan itu berubah menjadi pertengkaran yang intens. Ini akhirnya mengarah pada konflik yang tidak seharusnya terjadi dan hubungan mereka semakin memburuk. Esok harinya, Mia pergi mengantarkan pesanan nasi dari Tommy. Ketika Mia hendak pergi, Tommy yang peka melihat kaki Mia yang memar langsung bertanya apa yang terjadi. Mia terdiam sejenak, merasa bingung bagaimana seharusnya ia menjelaskan situasi yang rumit ini. Namun melihat kebaikan hati Tommy, Mia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Tommy dengan penuh empati pun mulai memijat kakinya dan memberikan obat untuk meredakan rasa sakit. Beberapa waktu kemudian, Mia kembali menemui Tommy, meyakini bahwa Tommy adalah seseorang yang dapat diajak berbicara. Mia menceritakan tentang masa lalunya dan mengungkapkan alasan mengapa ia bisa menjadi istri dari Kwan. Mia menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang penjual kue serabi yang bahagia. Namun nasib berkata lain saat dia bermain futsal di sebuah hotel. Disitulah dia ditemui oleh teman Kwan bernama Alan yang terpesona oleh permainannya saat dirinya sedang bermain futsal bersama pelanggannya. Alan kemudian meminta nomor handphone Mia yang akhirnya diberikan kepada Kwan. Kwan kemudian menghubungi Mia dan mengungkapkan keinginannya untuk bermain futsal bersamanya. Mia pun setuju dan mereka pun bermain futsal bersama. Setelah selesai bermain futsal, Mia memutuskan untuk membicarakan situasinya dengan Kwan. Mia menjelaskan bahwa sebagian uang yang dia hasilkan harus diberikan kepada bosnya. Kwan dengan perasaan yang mendalam terhadap Mia meminta untuk bertemu dengan bosnya. Saat pertemuan itu terjadi, Kwan memohon agar Mia diberi kesempatan untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Dalam tukar-menukar, Kwan juga memberikan sejumlah uang tebusan sebagai pengganti pelepasan Mia. Akhirnya, Mia dibebaskan dari keterikatan pekerjaannya yang membebani dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Kwan sebagai istrinya. Mereka bersama-sama memulai babak baru dalam hidup mereka, memadukan cerita dan pengalaman masa lalu Mia dengan harapan dan cinta yang mereka bagi bersama. Setelah Mia selesai menceritakan kisah masa lalunya kepada Tommy, ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan lega setelah berbagi cerita pribadinya dengan seseorang yang baik hati seperti Tommy. Ketika Mia tiba di rumah, Kwan langsung memarahinya dan bahkan melakukan tindakan KDRT karena Mia pergi seharian.
Namun, Kwon yang sangat ingin bermain futsal segera mengalihkan perhatiannya dan meminta Mia untuk membuka gawangnya selebar-lebarnya. Setelah mereka selesai bermain futsal, Mia pergi ke rumah Tommy dan mengungkapkan bahwa suaminya telah melakukan tindakan KDRT lagi. Tommy merasa marah dan kesal karena Mia terus menderita akibat perlakuan suaminya yang kasar. Untuk menghibur Mia dan mengalihkan perasaannya, Tommy mengajak Mia untuk bermain futsal dengannya. Mia pun akhirnya harus mengakui kehebatan Tommy dalam bermain futsal karena Tommy berhasil mengobrak-ngabrik gawangnya. Suatu hari Mia mengadukan kepada Tommy bahwa dia merasa hidup bersama Kwon semakin tidak tahan. Keduanya berencana untuk menyingkirkan Kwon agar Mia bisa terbebas dari tekanan dan perlakuan kasarnya. Akhirnya mereka berhasil mengatasi masalah ini dan menjauhkan Kwon dari kehidupan Mia. Setelah itu mereka merayakan kebahagiaan ini dengan bermain futsal kembali, menghilangkan semua beban yang telah mereka alami sebelumnya. Keesokan harinya ketika Tommy sedang berada di toko, dia didekati oleh seorang wanita cantik bernama Jenny. Mereka berdua mulai berbincang-bincang tentang peti jenazah yang dijual oleh Tommy. Mia yang melihat pertemuan itu dengan cepat bertanya kepada Tommy tentang Jenny. Tommy menjelaskan dengan jujur bahwa Jenny hanya datang untuk membeli peti jenazah. Mia pun mengingatkan Tommy dengan tegas untuk tidak mencoba berselingkuh. Beberapa hari kemudian, Jenny kembali ke toko Tommy dan mereka memutuskan untuk pergi makan bersama. Namun malam itu, saat Tommy dan Mia bermain futsal, terlihat bahwa Tommy agak kesal, mungkin karena Mia terlihat kurang bersemangat. Pada keesokan harinya, Jenny datang ke rumah Tommy dan tanpa banyak omong, mereka langsung menggelar pertandingan futsal. Keduanya saling menunjukkan keahlian mereka dalam bermain futsal, menciptakan pertandingan yang seru untuk ditonton. Di sisi lain, Alan mendatangi Mia untuk membicarakan Kwon. Alan memberitahu Mia bahwa ia mengetahui Mia telah menyingkirkan Kwon dari kehidupannya dan juga mengetahui tentang hubungan Mia dengan Tommy. Alan mengatakan bahwa dia tidak akan membongkar rahasia Mia jika Mia bersedia untuk memenuhi permintaannya. Ia meminta Mia untuk bermain futsal dengannya, dan Mia yang merasa terjepit akhirnya menuruti permintaan Alan. Mereka pun mulai bermain futsal, sementara Alan diam-diam merekam kegiatan mereka. Di tengah permainan, Mia dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ketika Alan lengah dalam permainan. Ia berhasil menyingkirkan Alan, menjadikan nasib Alan mirip dengan yang dialami oleh Kwon. Kemudian suatu saat, Mia tanpa sengaja melihat Tommy bersama Jenny. Mia marah besar ketika mereka bertemu, merasa Tommy telah membohonginya. Lalu, Tommy tidak sengaja menemukan ponsel Alan dan membawanya pulang. Setelah mereka membuka ponsel itu, Tommy dan Jenny menemukan video Mia bermain futsal dengan Alan. Tommy kemudian datang ke rumah Mia untuk bertanya tentang video yang ia lihat. Namun setelah beberapa pertengkaran panas, Mia akhirnya menyingkirkan Tommy. Jenny yang juga menyusul Tommy mengalami hal serupa dan harus disingkirkan oleh Mia. Lalu film pun selesai.